fenomena menarik tentang makanan laut. Mengapa tidak? Kedua jenis makanan laut ini tidak hanya lezat untuk disantap, akan tetapi lobster dan kepiting raja ini juga kaya akan sumber gizi dan vitamin untuk kesehatan tubuh. Lalu mengapa kedua sumber gizi dari hewan laut ini begitu mahal untuk diperoleh dan sudah menjadi opini publik bahwa lobster dan king crab merupakan makanan laut yang mewah, di mana menu masakannya hanya mungkin ditemukan di restoran dan hotel mewah dengan harga ratusan dolar bahkan berjuta-juta rupiah untuk satu porsi masakan seafood ini. Mari kita bahas apa yang melatar belakang sehingga lobster dan king crab atau kepiting raja dikenal sebagai makanan mahal atau luxury food. Yang pertama adalah kepiting raja hidup di laut dalam yang dingin, biasanya di kedalaman 20 hingga 300 meter, dan ditemukan di dasar berlumpur dan berpasir. Mereka tersebar di Samudra Pasifik Utara, khususnya di perairan Alaska, Rusia Timur Jauh, dan Jepang bagian utara. Habitat hidup kepiting raja ada di perairan dingin. Jenis kepiting ini tumbuh subur di air yang sangat dingin dengan temperatur 2 derajat Celcius hingga 4 derajat Celcius dengan jumlah yang cukup berlimpah, di mana berat badan seekor kepiting dewasa yang siap dikonsumsi antara 4 hingga 5 kg. Musim kepiting Alaska umumnya berlangsung di musim dingin, yaitu antara Oktober hingga Januari, di mana biasanya terjadi bersamaan dengan kondisi arus laut dan badai ekstrim. Karena saat itu kepiting lebih aktif dan keluar dari sarangnya dengan jumlah yang berlimpah. Meski musim untuk setiap jenis kepiting bisa berbeda-beda dan sangat singkat, bahkan hanya beberapa hari, sehingga walaupun jumlah gerombolan kepiting raja cukup banyak, namun perlu keberanian dan teknik yang tepat untuk bisa menangkap mereka. Mengingat habitat hidup kepiting raja ini berada di bawah kondisi laut dan badai ekstrim ditambah suhu yang sangat dingin, tidak dapat dipungkiri bahwa para nelayan penangkap kepiting raja ini perlu persiapan yang matang dan nyali layaknya serdadu yang siap tempur sebelum mereka naik kapal berangkat ke lokasi penangkapan kepiting raja. Oleh karena itu, komoditi kepiting raja ini atau king crab dapat menjadi bahan makanan yang sangat mahal walaupun jumlahnya cukup berlimpah. Kemudian yang kedua adalah lobster. Lobster laut dengan bahasa Latin Panulirus sp tersebar hampir di seluruh perairan tropika maupun subtropika, termasuk di Indonesia, dan hidup di perairan dangkal hingga kedalaman 100 meter di bawah permukaan laut, dengan kisaran suhu di subtropika yaitu 5 derajat Celcius hingga 20 derajat Celcius, sedangkan di perairan tropika antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Lobster laut pada umumnya hidup di tempat yang berbatu seperti di karang dan juga bisa ditemukan di pasir berbatu. Biota laut ini menyukai daerah yang terlindung dan perairan yang tenang untuk ditinggali. Oleh karena itu, lobster laut banyak bersembunyi di sela-sela karang. Lobster masuk ke dalam hewan nokturnal, kadang menyendiri, tidak hidup bergerombol. Jumlahnya tidak banyak. Musim lobster laut bervariasi tergantung lokasi, tapi umumnya puncak musim tangkapan terjadi saat pergantian musim, terutama
terutama musim panas dan musim gugur sekitar bulan Juli dan Desember. Habitat hidup lobster kebanyakan ada di perairan dangkal untuk berganti kulit dan mencari makan, sehingga membuatnya lebih mudah ditemukan dan ditangkap walau jumlahnya lebih sedikit dibanding gerombolan hidup kepiting raja. Kemudian apabila suhu air yang mulai dingin, lobster yang berada di kedalaman 100 meter akan aktif dan mendekati pantai untuk mencari makan, sehingga mudah ditangkap sebagai makanan laut atau seafood. Kepiting raja, king crab, dan lobster dari segi kelezatan dan nutrisi tentu tidak jauh berbeda, tergantung juga bumbu masaknya dan resep masakannya. Namun metode dan cara menangkapnya membuat kepiting raja menjadi mahal, sedangkan lobster karena keberadaannya tidak banyak alias jarang, maka lobster jadi komoditi makanan laut yang juga mewah. Begitulah perbandingan kedua komoditi makanan laut yang dikenal sebagai menu makanan mewah ini. Anda menyukai dan menurut Anda video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan sharing. Terima kasih.